Haleluya. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada di dalam program Suara Kemenangan Iman. Senang sekali kita ada dalam keadaan baik tentunya. Sekalipun saya tidak bisa melihat saudara, tetapi saya percaya Tuhan saudara terpelihara dalam keadaan baik oleh karena iman kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Yosua. Dan tibalah kita di Yosua 22, yaitu cerita ketika tiga suku Ruben, Gad, dan separuh dari suku Manasye harus pulang ke tanah mereka, yaitu di Gilead, di sebelah timur sungai Yordan. Maka dalam perjalanan pulang mereka, setelah mereka membantu saudara-saudara mereka yang 10 suku untuk merebut wilayah-wilayah yang sudah ditentukan mereka menjadi tanah pusaka, maka di tepi sungai Yordan, masih di daerah Kanaan, yaitu tempat yang bernama Gelilot, mereka kemudian bermaksud mendirikan mezbah bagi Tuhan di sana sebelum mereka menyeberang untuk menetap di daerah Gilead yang sudah ditetapkan sebagai tanah warisan bagi mereka. Tetapi rupanya niat mereka mendapat halangan, dan kita akan melihat apa sebenarnya yang terjadi dan apakah yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran iman bagi kita. Yosua pasal 22 dari ayat yang ke-33 dan 34. Yosua 22 ayat 33 dan 34 tertulis, "Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah." Tuhan itulah Allah. Kita sudah banyak membahas tentang hal ini. Ada banyak Allah yang bisa disebutkan oleh siapapun yang merasa dapat menemukan Allah dengan pikiran mereka, atau yang merasa dapat menjangkau Allah dengan ide-ide mereka. Tetapi ditegaskan lagi dalam ayat ini bahwa hanya Tuhanlah yang disebut Allah. Artinya bahwa Tuhan itu adalah nama dari Allah satu-satunya yang sudah memelihara orang Israel sejak dari benih Ishak dilahirkan, anak perjanjian. Lalu turunlah kemudian kepada Yakub dan 12 suku Israel. Maka Tuhan ini yang adalah Allah satu-satunya orang Israel, yang juga Allah satu-satunya sebagai sesembahan orang-orang beriman pada hari ini, pada zaman ini. Dan memang harusnya hanya Dia saja, tidak ada yang lain. Ternyata saudara telah melahirkan satu kerinduan dari suku Ruben dan suku Gad, termasuk juga di dalamnya suku Manasye walaupun hanya setengahnya, yang mendiami daerah Gilead ini, untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di daerah Gelilot namanya. Kalau saudara membaca keseluruhan dari pasal 22, maka saudara akan dapati cerita ini. Saya tidak akan punya waktu memang untuk membaca kesemuanya. Tapi cerita ini, saudara, diawali ketika mereka memang hendak membuat satu mezbah sebagai tanda ucapan syukur dan saksi. Itu sebabnya kita baca ayat tadi. Tetapi rupanya 10 suku yang lain yang mendiami tanah Kanaan marah dan bermaksud hendak memerangi mereka ketika mereka membangun mezbah bagi Tuhan. Sebab di dalam aturan yang sudah ditegakkan oleh Musa di dalam kitab Ulangan, bahwa mezbah itu harus dibangun di depan kemah pertemuan, dan itu harus setidaknya dibangun di daerah Silo, tempat yang sudah ditetapkan sebagai kediaman dari kemah pertemuan ini. Tetapi ketika dua suku ini ditambah dengan separuh dari Manasye ingin membangun mezbah lain, seolah-olah mereka ingin membangun mezbah tandingan, maka marahlah 10 suku ini. Tetapi setelah dijelaskan bahwa maksud dari pembangunan mezbah itu hanyalah untuk satu tanda kesaksian, kalau keturunan-keturunan mereka kelak mempertanyakan,
Mengapa harus ada 2,5 suku mewarisi tanah di luar wilayah Kanaan, sementara 10 suku yang lain mewarisi tanah di Kanaan? Mengapa harus terjadi perbedaan seperti itu? Bisa saja keturunan-keturunan mereka tidak mengenali jalan ceritanya. Maka dengan pembangunan mezbah ini, setidaknya mereka akan tahu tentang sejarah masa lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sinilah kita tahu bahwa ada seringkali rencana-rencana tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau kita simak, mulai dari ayat yang ke-16, mundur dari ayat 16. Beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah? Sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Yang mereka takutkan adalah kalau murka kepada 2 orang ini juga akan menyebabkan murka kepada seluruh umat Israel. Tetapi Ruben menjawab, dan ini menjadi perhatian kita. Ayat 21. Bani Ruben, Gad, dan suku Manasye yang setengah itu kata kepada mereka, kepada kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jadi Allah mengenal motivasi, Allah mengenal maksud hati, saudara. Sekalipun yang Ruben dan Gad dan separuh dari Manasye lakukan sempat menimbulkan kepanikan, dan hampir saja terjadi perang, saudara. Tetapi karena maksud hati yang dinyatakan, maka lerailah sudah situasi ini, dan mezbah Tuhan dapat dibangun. Itu sebabnya dinamailah mezbah itu saksi. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita buat di dalam dunia ini mungkin tidak langsung ditanggapi baik oleh banyak orang. Apapun perbuatan baik kita, bahkan pelayanan kita, mungkin tidak langsung diterima baik, bahkan oleh rekan-rekan seiman. Tapi ingatlah bahwa Allah melihat hati. Dan kalau engkau tetap ungkapkan maksud hatimu dengan baik, satu saat pun Allah akan menyatakan kebaikanmu di depan banyak orang. Dan pada akhirnya pelayananmu pun tetap akan berhasil dan diterima. Seperti halnya Ruben, Gad, dan Manasye ini akhirnya dapat membangun mezbah mereka. Walaupun memang mezbah itu tidak diperuntukkan untuk korban bakaran dan korban sajian, hanya sebagai momentum peringatan. Butuh perjuangan, tapi setidaknya mempertahankan niat baiklah. Itu yang perlu kita jaga, supaya Tuhan tetap bekerja dan membuat berhasil apa yang engkau kerjakan. Maka tetapkanlah hatimu dan tetaplah percaya, suarakan kemenangan imanmu. Haleluya.